Ya menurut informasi yang gue baca ya, Kelly ini dapat informasi bahwa ada salah satu anak STM, rombongan STM yang mau naik gunung tapi turun di pertigaan Sumantri dan dia ngelanjutin ke desa Sumantri. Oh. Nah dari situ Kelly yakin bahwa keenam anggota atau keenam temennya ini yang dari sekolah mereka ini itu naik Gunung Salak via desa Sumantri. 28 hari keberangkatan Adit dan kawan-kawan naik gunung ini akhirnya ketemu lah. Oh. Lama juga ya 28 hari. Iya. 3 orang jenazah di samping kali Cibadak. Innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Moke. Masih bareng kita berdua di tempat dan set yang sama. Yol, gimana acara 17-an di tempat lo? Alhamdulillah rame. Ada panjat pinang, biasa lomba-lomba yang lagi ngetren di TikTok tuh. Ya gitu tuh. Ada juga itu. Seru ya? Iya. Anjir, di tempat gue mah sepi. Sepi lah komplek Pensiunan. pensiunan ya. Komplek tua. Iya, tapi si Pirdi ketemu nggak waktu 17-an? Nggak ada acara ya di sini? Nggak ada acara. Tapi ada kabar dari si Pirdi? Alhamdulillah ada ketemu semalam juga Oh. ngobrol. Kena Iya. gimana? Nggak ada yang ngikutin setelah ikut uji nyali? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Dia sawan anjir. Itu masih hidup Gue orangnya. takutnya sakit gitu kan, Enggak. sawan. Malah dia ngajakin lagi tuh. Yuk kuburan Cina katanya. Wih, beranian amat tuh gitu gua. Ntar dulu lah uji nyali mah. Kemarin aja viewernya Iya. Jong. Makanya nonton dong. Like ya, Iyalah. share. Aduh. Gimana yo? Malam hari ini lo mau bahas soal apa nih? Malam hari ini gue mau coba bahas soal pendakian gunung lah, Rick. Seru nih kayaknya nih. Seru sih. Cuman ini tuh pendakian kelam sih menurut gue. Waduh. Jadi 36 tahun yang lalu tuh, Rick. Hmm. Tepatnya tahun 1987 ya. Hmm. Jadi ada sebuah peristiwa mengenai pendakian gunung di Indonesia. Ya. Jadi ada 8 orang siswa dari STM Pembangunan Jakarta yang melakukan pendakian gunung ke Gunung Salak waktu itu. Hmm. Terus hilang Hmm. dan akhirnya meninggal di dekapan Gunung Salak itu. Cukup geger sih waktu itu kasusnya atau peristiwanya itu. Waduh, prihatin banget ya. Hmm. Gila. Ya semoga aja para almarhum diberi tempat yang Ya, layak di terindah. sisi Allah ya. Amin. Nah, kronologinya seperti apa tuh, Yol? Jadi kronologinya gini, Rick. Nah, awalnya tuh pada hari Jumat, Hmm. tanggal 20 Februari tahun 1987 itu, Rick. Hmm. Sekolah dari 8 siswa yang mau melakukan pendakian ini, Hmm. itu kebanjiran ternyata. Ya. Pada hari Jumat tuh, pagi-pagi. Dan mereka juga dengar informasi bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtunya, guru-guru di sekolah tersebut akan mengadakan rapat yang akhirnya ngebebasin murid-muridnya gitu Iya. loh. Ya, zaman kita dulu sekolah lah ya. Iya benar. Kalau ngedenger pada rapat, Rick bisa bebas. rapat bebas balik ya ngapain Balik. sekolah kan? Iya, Kalau bener. udah kita tahu dari hari sebelumnya mah ngapain sekolah Iya, kalau bener. bebas mah. Jadi gitu. Nah, akhirnya pada hari Jumat itu pada saat sekolah mereka kebanjiran itu 8 orang anak ini dari anak kelas 2 di STM itu, Rick, ngerencanain buat melakukan pendakian ke Gunung Salak. Hmm. Akhirnya spontan lah mereka langsung berdiskusi tuh, diskusi gimana nih besok gitu kan. Nah, akhirnya mereka melakukan kesepakatan lah. Dan kesepakatan itu bahwa keesokan harinya, bahwa hari Sabtunya di tanggal 21 itu mereka bakal ketemu di depan sekolah. Meeting point-nya lah. Iya. Meeting point-nya nih, mereka janjian ke 8 orang ini nih untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak itu. Ditunjuklah bahwa meeting point-nya ada di depan sekolah, di tempat tongkrongan mereka. Nah, setelah semuanya disepakati dan meeting point pun semua disepakati, keesokan harinya lah tiba nih, Rick. Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari. Cuman entah kenapa ada satu siswa yang pada saat itu kesiangan bangunnya, Rick. Namanya Yumar Santo. Gua jelasin dulu ya.
siapa saja sih yang ke-8 orang siswa ini, Rik? Mm-mm. Jadi ke-8 siswa yang merencanakan pendakian ke Gunung Salak itu bernama satu Yumar Santo, Mm-mm. kedua Boyke Zulkarnain, Mm-mm. yang ketiga Ahmad Rudiat atau biasa dipanggil juga Adit, Mm-mm. yang keempat Mulyadi, Mm-mm. yang kelima Hairudin, yang keenam Edi Pujianto, Mm-mm. yang ke-7 Irfan, yang ke-8 Wisnu Hermanto, Rik. Oke. Jadi pada saat hari Sabtu itu, nah Yumar Santo ini ternyata kesiangan bangunnya. Tapi meskipun kesiangan, dia tetap nyusul lah ke titik meeting point yang udah dijanjikan dan disepakati mereka itu, Rik. Datanglah si Yumar Santo ini ke depan sekolah, tapi setelah dia datang, dia nggak nemuin teman-temannya. Yang dia temuin cuman tukang mie langganan mereka yang di sekolah itu, Rik. Jadi si tukang mie ini bilang, lo ditinggalin sama teman-teman lo, udah pada berangkat, lo sih kesiangan, kata si tukang mie-nya ini. Dan si tukang mie-nya pun bilang kalau yang berangkat cuma 6 orang. Loh, kata si Yumar Santo, loh kok 6 orang, Bang? Iya, yang gue lihat sih tadi cuma 6 orang. Ternyata ada salah satu temennya juga yang nggak jadi ikut waktu itu, Rik. Kesiangan juga itu. Bukan, nggak tahu ya alasannya apa. Cuman kata si tukang mie itu kalau mereka berangkat cuman berenam. Dan yang satu ini yang nggak ada kabar sih, yang namanya yang Boljur Karnain ini. Ya entah mereka atau entah si Boyke ini izin sama orang tuanya nggak diizinin, akhirnya nggak jadi berangkat dan nggak ngabarin juga. Ya mungkin pada saat itu kan nggak ada handphone, Rik. Jadi nggak ngabarin lah si nggak ada kabar Boyke, aja lah. Nggak ada kabar lah. Yang gagal berangkat itu ada 2 dari 8 orang ini, Rik. Si Yumar Santo dan si Boyke Zulkarnain. Dan yang jadi berangkat itu cuma 6 orang. Yang si Ahmad Rudiat, yang Mulyadi, Edi, si Irfan, Hairudin sama si Wisnu ini. Akhirnya berangkatlah mereka pada saat itu, Rik, ke Gunung Salak. Nah, sebetulnya pada saat berangkat itu, Rik, ya yang cukup disayangkan ya, yang cuma izin sama orang tuanya itu cuma si Adit, Ahmad Rudiat ini. Jadi yang lainnya tuh nggak izin bahwa mereka tuh bakal naik gunung ke orang tuanya. Terus? Nah, akhirnya diizinin lah sama orang tuanya Adit nih. Namanya Letkol Sobirin. Ya menurut orang tuanya, menurut si Letkol Sobirin ini kan ya biasa, pendakian biasa lah, acara-acara sekolah gitu kan, acara klub eskulnya di sekolah gitu. Ya, akhirnya diizinin dan dikasih uang saku sebesar Rp6.000 pada tahun itu tuh ya. Pada tahun itu sama Letkol Sobirin itu. Akhirnya ya setelah dapat izin semuanya mereka berangkat lah, Rik. Nah, jadi setelah 2 hari dari keberangkatan mereka ini, Rik. Tepatnya itu hari Minggu lah ya, hari Minggu sore karena 21, 22 lah. Ya tanggal 22-nya ini, Rik, sorenya atau malamnya itu orang tua dari si Adit, yaitu Letkol Sobirin ini, Rik, itu ngerasa nggak enak perasaan. Karena anaknya masih juga belum pulang. Cemas lah ya, was-was lah ya, sambil ya mungkin berharap nggak terjadi apa-apa juga sama anaknya. Sampai keesokan harinya, waktu hari Senin, Rik, tanggal 23 itu, Adit belum juga pulang ke rumah. Akhirnya orang tua dari si Adit ini, Letkol Sobirin ini, Rik, itu nyamperin ke orang tua temennya Adit, ke orang tuanya Mulyadi, Rik. Menurut orang tuanya Mulyadi, bahkan orang tua Mulyadi ini nggak tahu menahu kalau anaknya naik gunung. Kan yang gue bilang tadi, yang izin sama orang tuanya itu cuma Adit. Akhirnya tambah was-was dong, sebagai orang tua kan, Letkol Sobirin, dan nyari tahu juga ke teman-teman Adit yang lainnya, yang ikut pendakian ini, yang 6 orang ini, Rik. Yang 5 orang lah ya, sama Adit kan 6 orang. Sama aja, mereka juga semuanya nggak tahu. Justru taunya ya cuman main dan kemana gitu, nginep kemana mungkin gitu ya. Akhirnya Letkol Sobirin ini, Rik, karena nggak dapat informasi apa-apa dari ke-5 orang tua temannya Adit ini, orang tua Adit ini, Letkol Sobirin ini, datanglah ke sekolahan keesokan harinya pada hari Selasa untuk nyari informasi apakah Adit itu ada di sekolah apa enggak gitu. Takutnya dia nginep di temen yang bapaknya atau orang tuanya ini nggak kenal gitu kan. Ada nggak di sekolah? Ternyata pas disamperin ke sekolah
sama bapaknya Adit, Letkol Sabirin ini, di sekolah pun nggak ada dan tidak mengetahui bahwa ada murid dari STM Pembangunan itu yang melakukan kegiatan pendakian pada hari Sabtu tanggal 21 itu, Rik. Iya. Sampai pihak sekolah pun nanya kan ke klub pecinta alam yang ada di sekolah itu. Takutnya memang ada kegiatan yang pihak sekolah tidak diketahui gitu. Tapi menurut ketua klub pecinta alam yang ada di sekolah itu, Rick, namanya TPPA, Teknik Pembangunan Pecinta Alam. Nah, kebetulan ketuanya itu namanya Kelly Daryono. Nah, menurut Kelly itu, kita nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ya akhirnya tambah panik orang tua dari si Adit ini. Hari Selasa itu akhirnya dari situ, Rick, orang tuanya Adit mutusin buat berangkat ke Bogor untuk nyari tahu keberadaan Adit. Nah, setelah di Bogor, orang tua Adit ini, Letkol Sabirin ini, ngunjungin ke Polsek Ciamas, Rick, yang ada di bawah kaki Gunung Salak itu. Kebetulan nama Kapolseknya pada saat itu namanya Letda Budi Setiadi. Nah, akhirnya Kapolsek itu nyari tahu lah, ngumpulin informasi lah ke masyarakat sekitar tuh, Rick. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, bapaknya Adit, Letkol Sabirin, ditemanin sama Kapolsek dan beberapa warga lah untuk nyari Adit di Gunung Salak itu, Rick. Ya intinya melakukan pendakian lah buat nyari Adit ini. Tapi hasilnya nihil, nggak ada hasil sama sekali. Setelah melakukan pendakian itu dengan hasil yang kurang baik, tidak menemukan Adit sama sekali gitu kan. Kapolsek Ciamas ini nyaranin ke orang tuanya Adit, Letkol Sabirin ini, buat minta bantuan ke tim SAR yang ada di Jakarta, tim SAR pusat lah. Ya, yang namanya orang tua ya, apapun caranya, gimana pun caranya, pasti bakal diusahakan, pasti bakal diupayakan lah gitu untuk keselamatan anaknya kan dan kabar anaknya. Akhirnya hari itu juga Letkol Sabirin berangkatlah ke Jakarta ke tim SAR itu. Ya kebetulan kan bapaknya Adit ini, Letkol Sabirin juga kan anggota juga, jadi aksesnya mudah lah, enak lah laporan ke sana sini kan. Dari situlah pencarian besar-besaran ke 6 siswa yang hilang di Gunung Salak ini dilakukan. Jadi, Rick, pencarian besar-besaran ini terdirinya tuh dari berbagai elemen, Rick. Banyak banget. Soalnya viral banget beritanya. Ada ya otomatis satu dari Basarnas lah ya. Tim SAR gabungan ini Basarnas, Mapala UI, terus dari Mapala atau klub-klub pecinta alam di universitas seluruh Jabodetabek, bahkan klub-klub pecinta alam yang non sekolah ya, atau non pendidikan dan non akademis lah ya, yang emang dibuat secara independen gitu kan, kampung-kampung atau kelompok-kelompok gitu, pada ikut Rick nyari. Nggak ketinggalan juga klub pecinta alam dari sekolah mereka itu, dari STM Pembangunan itu, TPPA itu ikut juga, Rick. Tapi klub TPPA pecinta alam yang dari STM Pembangunan ini dia independen, Rick. Independen, nggak ngegabung sama tim gabungan tim SAR ini. Awalnya pencarian itu dilakukan di sekitaran jalur Warung Loa di Gunung Salak itu, Rick. Karena bukan tanpa alasan ya, nyarinya kenapa di Warung Loa itu. Jadi ada informasi yang masuk ke tim SAR pada saat itu dari anak-anak SMA 8 Jakarta, Rick. Yang kebetulan waktu dia nanjak juga berbarengan sama, pada saat itu nanjak di hari yang sama dengan Adit CS ini. Dari ke-6 anak dari STM Pembangunan ini. Iya. Nah, dari SMA 8, jadi anak-anak SMA 8 ini ngasih informasi sama tim SAR waktu itu bahwa waktu dia melakukan pendakian sempat ketemu sama rombongan anak STM. Tapi dia juga nggak yakin itu dari STM mana gitu loh. Ya mungkin STM lain kan. Nah, akhirnya tim SAR ini, gabungan ini fokus lah, Rick, bikin posko di Warung Loa situ kan, di rute jalur Warung Loa situ di Gunung Salak situ, bikin posko, nyari lah di area itu. Tapi sayangnya hasil belum juga berpihak gitu. Belum juga ketemu ya? Ya belum juga ketemu. Sempet heran juga tuh, kok nggak ada gitu loh. Padahal kan tim SAR yang pada saat itu kan orang-orang hebat semua pada saat itu, Rick. Ya. Nah, di satu sisi yang gua bilang anak
STM Pembangunan ini, yang pecinta alam ini, yang TPPA itu, Rick, dia itu bukan dari jalur Walung Loa nyarinya. Dia malah nyarinya melalui jalur Sumantri. Karena gini, menurut ketua klub itu Rick, TPPA itu yang Kelly Daryono itu. Jadi sebelum itu klub yang TPPA ini sudah melakukan pendakian, Rick. Dan ya jadi tujuannya buat ngebuka jalur ke Pancuran 7. Pancuran 7 itu air terjun yang dekat sama puncak Gunung Salak. Itu melalui desa Sumantri. Nah, akhirnya Kelly itu rombongan Kelly ini, TPPA Kelly ini nyarinya itu ke jalur atau ke desa via Sumantri ini, Rick. Karena memang si Kelly ini, Rick, sebelumnya itu udah nyari informasi dulu, independen dia. Jadi pada saat waktu orang tuanya Adit ke sekolah itu nyari, nah hari itu juga Kelly bolos sekolah buat nyari informasi di mana teman-temannya naik atau via jalur mana teman-temannya naik ini ke Gunung Salak. Jadi si Kelly itu, Rick, ini flashback lagi kan, si Kelly itu nyari waktu saat itu tuh ke Bogor, nanya sama sopir-sopir angkot, sopir-sopir bemo, pada saat itu ada anak ini gak ini, akhirnya dapat informasi lah dari supir bemo. Ya menurut informasi yang gue baca ya, Kelly ini dapat informasi bahwa ada salah satu anak STM, rombongan STM yang mau naik gunung tapi turun di pertigaan Sumantri dan dia ngelanjutin ke desa Sumantri. Nah dari situ Kelly yakin bahwa keenam anggota atau keenam temennya ini yang dari sekolah mereka ini itu naik Gunung Salak via desa Sumantri. Makanya rombongan TPPA itu kan nyarinya ke Sumantri, beda sendiri dari tim SAR kan. Tim SAR kan di Warung Loa nyarinya. Betul. Tapi ya dari situ rombongan TPPA ini yang diketuai oleh Kelly Daryono ini beserta ada satu pembinanya, seorang guru, Rick, melakukan pencarian di desa Sumantri. Nah di desa Sumantri ini, di pendakian ini, Rick, jadi akhirnya ketahuan lah dari situ bahwa si keenam orang siswa dari STM Pembangunan itu, Rick, jadi punya maksud sendiri buat buka jalur ternyata. Jadi informasi yang tim SAR dapat dari Kelly ini, Rick, pada Desember 1987 itu klub TPPA dari STM Pembangunan melakukan pendakian dan buka jalur menuju Pancuran 7 karena ada apa ya, maksudnya kegiatan yang bakal mau pergantian ketua gitu loh. Pergantian ketua Kelly ini. Nah, ya mungkin siapa saja yang bisa naik duluan pada saat itu yang jadi bakal ketuanya. Cuman pada saat bulan Desember itu, Rick, tim TPPA itu gagal buka jalur. Cuman nyampe Pancuran 3. Ya, yang apa sih? Karena logistik segala macam peralatannya udah habis ya, logistik habis, peralatannya juga udah tidak memadai lah untuk buka jalur. Jadi klub TPPA pecinta alam ini, Rick, itu meskipun gagal sampai Pancuran 7 dan berhenti di Pancuran 3, itu udah ngasih tanda, Rick. Udah ngasih tanda, udah ngebuat tanda. Iya, udah buat tanda lah. Jadi ngasih tanda kayak iketan tali gitu, tali rapia warna kuning. Menurut informasi ya. Karena lain waktu bakal diterusin, Rick, bakal dilanjutin. Itu buat tanda lah, biar dia nggak mulai dari awal lagi, tinggal ngelanjutin doang kan, ngikutin tanda yang mereka bikin. Nah dari situ baru ketahuan kalau si keenam orang siswa dari STM Pembangunan ini melalui jalur Sumantri, desa Sumantri itu. Nah setelah Kelly mencari via desa Sumantri itu banyak temuan yang Kelly temuin, Rick. Ya intinya ada titik terang lah. Kelly itu nemuin kayak bungkus rokok gitu. Terus bungkus permen, bahkan Indomie atau mie instan yang masih utuh gitu, Rick. Yang diperkirakan belum lama lah, belum lebih dari seminggu lah. Ya tercecelnya gitu loh. Masalahnya masih pada bagus tuh. Nah, dan Kelly juga nemuin tulisan di samping kali Cibadak itu inisial Mul atau dari Mulyadi, yang salah satu 6 siswa yang hilang ini kan, Mulyadi itu. Tapi dari situ langsung Kelly nginformasiin ke posko pencarian tim SAR itu. Cuman kata tim SAR-nya tunggu aja di situ. Nah, nanti kita bakal jemput. Tapi sampai keesokan harinya kata Kelly, tim SAR nggak juga ngejemput dia. Dan handy talkie-nya pun kehabisan. Dan yang waktu itu yang ngejemput pun, yang turun ngejemput si Kelly
untuk naik ke via Desa Sumantri itu warga sekitar, Rik. Ketemu dengan warga sekitar, akhirnya turun, Kelly ngasih informasi kepada tim SAR waktu itu. Akhirnya posko pencarian ke-6 siswa yang hilang di Gunung Salak itu dipindahin, Rik, dari Warung Loa ke Desa Sumantri. Tepatnya pada tanggal 1 Maret. Jadi setelah seminggu melakukan pencarian itu, Rik. Nah, dari situlah informasi tim SAR dapat informasi dari Kelly bahwa temennya itu bertujuan mendaki itu buat buka jalur nerusin yang sudah dilakukan sama klub pecinta alamnya di sekolah. Iya, betul. Nah, dari situlah tim SAR langsung nyisir, pokoknya nggak ada satu jengkal pun yang jangan sampai terlewat lah, jangan sampai putus gitu loh dari penyisiran tim SAR ini. Tapi ya di tengah keputusasaan tim SAR pada saat itu, waktu itu, Rik, setelah 28 hari keberangkatan Adit dan kawan-kawan naik gunung ini, akhirnya ketemu lah. Oh, lama juga ya 28 hari. Iya. 3 orang jenazah di samping kali Cibadak. Innalillah. Dari situ langsunglah ketiga orang ini dievakuasi lah ya. Nah, tepat 1 hari setelah itu, intinya 28 hari setelah pencarian baru bisa nemuin 3 orang. Nah, besoknya setelah tepat 29 hari pencarian nemuin 1 orang lagi yang agak nggak jauh dari situ, ada di bawah, Rik, kayak agak ke jurang gitu, jatuh mungkin. Jadi selama 29 hari pencarian tim SAR di Gunung Salak itu baru cuma bisa nemuin 4 jenazah dari 6 siswa pendaki dari STM Pembangunan yang hilang itu, Rik. Dengan keadaan yang mengenaskan lah menurut gua. Bahkan ada salah satu saksi bilang kalau salah satu korbannya itu nggak pakai pakaian. Ya mungkin kena hipotermia juga sih. Iya, benar ya. Ya kelelahan, mungkin kelaparan juga kan, Rik. Logistik mereka nggak bawa banyak kok untuk sebulan di gunung gitu kan. Akhirnya mereka berempat ditemukan sudah meninggal dunia. Akhirnya keempat siswa ini dari 6 siswa itu dilarikan langsung ke RS PMI Bogor untuk diotopsi. Setelah diotopsi lalu dimakamkan di TPU Rawamangun, Rik. Kebetulan STM Pembangunan juga itu di daerah Rawamangun. Jadi anak-anak sekolahnya itu nggak jauh-jauh dari daerah situ lah ya. Nah, Rik, setelah keempat jenazah ini ditemukan pada 28 hari atau 29 hari setelah Adit dan kawan-kawan melakukan pendakian, akhirnya penyisiran atau pencarian sisa dari ke-6 orang siswa ini dilakukan lagi, Rik, diteruskan. Dan waktu itu setelah 4 orang jenazah ini ditemukan, Rik, tim SAR juga bikin posko tuh di ketinggian 1600. Bikin posko di ketinggian 1600. Nah, dari situlah start mulai lagi buat nyari sisanya. Nah, si Adit dan Irfan ini, Rik, yang baru ketemu. Sampai tim Sky Girl waktu itu, Rik, yang pemanjat tebing, yang cukup terkenal juga waktu itu, pernah naklukin Gunung Eiger itu, ikut nyari dan ngebantu tim SAR lah waktu itu, karena medan yang ditempuh itu, waduh, curam-curam, jurang gitu, Rik, punggungan gunung gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau lo ini sekedar informasi aja ya. Jadi punggungan gunung itu tuh cuman begini, Rik, kalau lo pengen tahu. Jadi sisi kanan kiri tuh jurang. Nah, gue pernah ngelakuin pendakian gunung yang punggungan itu waktu gue ke Gunung Raung. Itu jalan cuman setapak begini. Itu kiri kanan jurang. Itu namanya punggungan gunung tuh begitu tuh. Terus. Nah, akhirnya di tengah keputusasaan tim SAR nih, Rik, karena nggak nemuin juga gitu loh. Kedua orang ini belum ditemuin juga, kemana sih larinya gitu. Setelah 40 hari atau setelah selang 12 hari dari ditemukannya 4 jenazah siswa STM Pembangunan ini, akhirnya setelah selang 12 hari atau 40 hari dari Adit dan kawan-kawannya nanjak gunung ini, ketemulah 2 orang ini, Adit dan Irfan ini, Rik. Itu di sisi barat punggungan Gunung Salak. Ya, cukup ironis lah gitu loh. Masalahnya dari lokasi ditemukannya jenazah Adit dan Irfan ini, Rik, kurang lebih ngitung waktu pendakian atau perjalanan waktu itu 1 sampai 1,5 jam.
itu udah nemuin kebun nanas warga. Oh, Jadi sebentar lagi tuh nyampe kebun warga gitu, 1 sampai 1,5 jam itu mereka tuh udah nyampe ke kebun nanas warga itu di Desa Sumantri, Rik. Ke arah Loji, tapi malah meninggal dulu. tapi keburu ya takdir ya. Iya. Nah, setelah itu Adit dan Irfan pun dievakuasi, dibawa ke rumah sakit PMI yang di Bogor juga, sama dengan jenazah keempat rekannya untuk diotopsi juga, Rik. Iya. Jadi ke-6 siswa yang hilang pada saat pendakian Gunung Salak itu, Rik, disemayamkan di TPU Rawamangun. Nah, kebetulan kan STM Pembangunan juga ada di daerah Rawamangun. Jadi anak-anak yang sekolah itu kan sekitar, nggak jauh-jauh dari sekitaran Rawamangun lah ya kan, rumahnya kan. Nah, akhirnya dari situlah setelah melakukan investigasi atau evakuasi atau olah TKP nih, gimana sih kejadian yang sebetulnya, apa yang ke-6 orang siswa ini alami ketika saat pendakian sampai kehilangan nyawa ini, Rik. Jadi disimpulkan sama tim SAR itu bahwa pada saat 6 orang melakukan pendakian untuk buka jalur ke Pancuran 7 itu, Rik, ada salah satu siswa dari 6 orang ini yang jatuh kepleset, Rik. Akhirnya 2 orang, Adit dan Irfan ini nyari bantuan lah, ninggalin si teman korban yang jatuh kepleset ini. Tapi bukan ditinggalin ya, ditungguin juga sama ketiga rekannya juga, Rik. Kan sempet 6 kan? Iya. Jadi yang satu terpleset, 3 orang nungguin di situ, nungguin di lokasi di mana 1 orang rekannya yang kepleset itu, 2 orang nyari bantuan untuk ke pemukiman warga. Gitu. Namun ya nasib berkata lain lah ya. Ternyata ketiga orang ini pun mungkin nunggu kedua orang rekannya yang nyari bantuan tidak kunjung datang, akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang cukup ya mengenaskan sih kondisinya. Tapi kronologi yang Adit dan Irfan ini, Rik, yang waktu itu nyari bantuan, jadi menurut tim SAR waktu itu setelah diolah TKP atau menyimpulkan kronologinya gitu ya, kedua orang ini, Adit dan Irfan ini, pada saat mencari bantuan itu lari ke arah timur Punggungan Gunung Salak, di mana arah timur itu jalurnya atau treknya curam, banyak jurang-jurang gitu, Rik. Tapi dari situ karena si Adit ini, almarhum ini, Rik, nemuin jalur yang curam, akhirnya mereka berdua itu bergerak ke arah barat. Yang dimana apesnya atau naasnya di arah barat itu malah nambah curam. Di keadaan yang sangat genting, putus asa atau campur aduk gitu, pikiran udah kemana-mana, kondisi dingin, logistik nggak ada gitu. Akhirnya tubuh mereka nggak kuat nahan itu, yang mengakibatkan mereka meninggal kan. Innalillah. Kalau di zaman itu mungkin ya, ketua klub pecinta alam itu jabatan bergengsi di sekolah. Setelah OSIS ya, setelah ketua OSIS. Lumayan bergengsi juga sih jabatannya. Ya, akhirnya semuanya disemayamkan di TPU itu, Rik. Ya, gue sih cuma bisa berdoa ya. Semoga ke-6 almarhum ini diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan pun ikhlas lah. Nah, menurut lo, Rik, dari peristiwa ini pelajaran apa yang bisa lo dapet, Rik? Pelajaran yang bisa diambil adalah menurut gua ya ternyata keberanian itu nggak cukup gitu. Cukup ya. Harus diimbangi dengan perbekalan dan pengetahuan yang balance lah gitu tuh. Nah iya, jadi menurut tim SAR juga tuh kronologinya kenapa hal ini bisa terjadi gitu, Rik. Karena si ke-6 siswa ini, Rik, melakukan pendakian itu dengan persiapan yang kurang matang. Apalagi untuk buka jalur ya. Satu, mereka bawa logistik cuma cukup untuk 2 hari. Dan yang kedua, mereka nggak bawa peta yang ibaratnya salah satu hal wajib yang lo harus bawa ketika lo pembukaan jalur gitu, jalur baru. Peta, kompas mereka nggak bawa. Bahkan hal sepele aja, Rik, jas hujan, mereka nggak bawa. Yang pada saat itu bulan Februari, di mana Indonesia kan lagi musim hujan, Rik. Mereka melakukan pendakian di musim hujan tapi nggak bawa jas hujan.
Gua aja yang waktu naik Gunung Gede itu kan Iya. pakai jas hujan, Masih masih aja kedinginan itu. ya bukan masalah kedinginan, intinya kan nggak basah Iya. badan lo gitu. Tapi yang pakai jas hujan aja masih basah kan. Iya, betul. Masih basah, masih kedinginan gitu kan. Gimana nggak mak? Ya bahkan lo yang lebih fatal lagi itu Rik, almarhum Mulyadi ini Rik, jenazahnya itu ditemukan masih pakai seragam sekolah. Yang gue cerita di awal kan, Iya. kalau si berenam ini yang izin sama orang tuanya itu cuma Adit. Jadi yang 5 orang ini tuh nggak izin. Iya. Mereka taunya mereka berangkat sekolah, bukan mendaki gunung. Bahkan Mul juga nggak bawa jaket, Rik. Ya cukup naas ya. Iya. Ya buat pelajaran juga nih untuk pendaki-pendaki sekarang dan buat gua juga sih, kalau ingin melakukan pendakian naik gunung gitu loh. Kalau memang belum punya ilmunya lah, ya udahlah, nggak usah yang ekstrim ngambil jalurnya, nggak usah sok-sok buka jalur gitu. Betul. Ya, ikutin aja yang udah ada, yang Dan sudah ditentukan jalur resmi lah. Iya betul. Itu yang harus diperhatikan tuh. Jangan cuman pengen muncak aja. Terus karena kebutuhan Instastory dan Iya. feed Instagram, media sosial. Soalnya Ya aja. lenyap aja tuh nyawa kan. Taunya Aduh. taruhannya kan nyawa. Betul. Ya, mungkin itu aja sih, Rik. Iya, betul. Materi atau peristiwa yang gua bawain untuk malam hari ini. Ya, cukup tragis juga sih. Cukup tragis lah. Jadi, kita tutup aja deh untuk malam hari ini. Ya, boleh. Oke, teman-teman. Pembahasan kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Jika ada perkataan atau cerita yang kami sampaikan kurang tepat, boleh kirimkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan jangan lupa terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.